Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riwana Utama dengan NIM 21060032 dari Departemen Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari mata kuliah statistika yang mana pada pertemuan kali ini ialah mengenai bab 16 yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dari mata kuliah statistika lanjutan ini yaitu Bapak Dr. Alfons Satrianto. Baiklah, pada bab 16 ini terdapat beberapa subbab dari bab 16 itu sendiri yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Di antaranya ialah yang pertama yaitu pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Kemudian yang kedua ada analisis regresi berganda mengenai pendugaan koefisien regresi. Sebab yang ketiga yaitu koefisien determinasi korelasi berganda dan korelasi parsial. Kemudian yang keempat ada kesalahan baku dalam regresi berganda. Selanjutnya pengujian hipotesis pada regresi berganda. Kemudian asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda serta sebab yang terakhir ialah regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Adapun rumus dari analisis regresi berganda dari yang pertama yaitu mengenai persamaan regresi dengan dua variabel independen. Adapun rumusnya ialah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Kemudian rumus yang kedua yaitu persamaan regresi dengan tiga variabel independen ialah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kemudian, bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus 1 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan seterusnya sampai BKXK. Kemudian persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi ialah prinsip metode ordinary least square ataupun OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Adapun persamaan ini merupakan pecahan dari simultan yang dapat kita lihat mulai dari sigma Y, kemudian sigma X1Y, kemudian sigma X2Y yang dijelaskan secara berlanjut. Kemudian, adapun contoh penerapan regresi berganda, yang mana pada contoh kali ini datanya mengenai pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Adapun beberapa nama responden yang dapat kita lihat mulai dari kita, Ana Ida Janti sampai dengan Natalia dengan permintaan minyak per bulannya dari yang terkecil sampai yang terbesar mulai dari 3 liter sampai 10 liter, kemudian harganya yang mana dengan harga yang tinggi maka permintaan minyak akan rendah sehingga pada harga yang rendah permintaan akan tinggi. Kemudian pendapatan per bulannya mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil yaitu dari angka 10 sampai dengan 1. Kemudian untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut. EY, kemudian EX, sigma Y, kemudian sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1, sigma X2, sigma X2Y, kemudian yang terakhir yaitu sigma X2 kuadrat. Adapun mengenai sigma Y merupakan data dari permintaan minyak liter per bulan, kemudian sigma X1 harganya, kemudian sigma X2 merupakan pendapatan per bulannya. Kemudian sigma X kuadrat Y dapat dihasilkan dari perkalian antara sigma Y yang dikalikan dengan sigma X2
sehingga hasilnya dapat dilihat pada kolom tabel yang ini. Kemudian sigma X1 kuadrat, yang mana sigma X1 ini dikuadratkan sehingga menghasilkan nilai pada tabel ini. Kemudian sigma X2 kuadrat ialah nilai dari yang ini yang dikuadratkan. Kemudian yang terakhir yaitu sigma X1 X2, yang mana sigma X1 dikalikan dengan X2. Kemudian lanjutan dari yang tadi adalah 68 sama dengan 10A plus 63B1 plus 46B2, 409 sama dengan 63A plus 405B1 plus 317B2. Kemudian ditambahkan sehingga menghasilkan nilai yang ada pada yang ketiga ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan, yaitu persamaan 1 dikalikan min 6,3, kemudian persamaan yang ini dikalikan dengan min 4,6, sehingga dapat dihasilkan angka-angka yang telah ada pada contoh ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5, kalikan persamaan 4 dengan 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0, nilai hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian persamaan 4 dikalikan dengan min 3,36, sehingga persamaan 6 dihasilkan min 8,62 sama dengan 0 plus 0 plus 21,01B2. Dari persamaan 6, ialah persamaan yang ini, maka nilai B2 adalah min 8,62 dibagi dengan 21,01, sehingga mendapatkan hasil min 0,41. Setelah itu menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5, yang mana kita akan mensubstitusikan nilai B2 yang telah ditemukan pada persamaan sebelumnya, sehingga dihasilkan bahwa nilai B1 ialah sebesar min 1,015. Kemudian, setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya ialah mensubstitusikan nilai B1 dan B2 yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga didapatkan hasil A ialah sebesar 15,086. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 15,086, yang mana ini merupakan nilai A, kemudian dikurangi dengan 0,015X1, yang mana ini merupakan nilai B1, kemudian dikurangi dengan 0,41X2, yang mana ini merupakan nilai B2. Kemudian menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Adapun urutan ataupun langkah-langkah mengenai cara menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda ialah yang pertama yaitu aktifkan program Microsoft Excel, kemudian Anda akan mulai dari menghidupkan komputer, klik Start, klik Program, dan juga pilih Microsoft Excel. Kemudian yang kedua yaitu setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada File, dan pilih New. Anda akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C seperti gambar berikut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihnya Data Analysis, sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti gambar pada langkah 2. Kemudian yang keempat yaitu setelah keluar kotak dialog atau data analisis, pilih regression sehingga keluar kotak dialog berikut. Kemudian langkah yang kelima yaitu setelah keluar kotak dialog regression, masukkan range data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan range data Y pada kotak input Y range. Misalkan di kolom A ada kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis $A, $2 dibagikan dengan $A, $11, atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11. Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke dalam input X range, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis
dolar B, dolar 2 dibagikan dengan dolar C, dolar 11 atau blok data X1 dan X2. Setelah selesai, blok data input dan tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya ataupun langkah yang keenam ialah setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar. Perhatikan pada kolom koefisien terdapat nilai intercept untuk A sebesar 15,086166, X variabel 1 untuk B1 sebesar min 1,01524403 dan X variabel 2 untuk B2 sebesar 0, min 0,410927. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi dari contoh soal yang sebelumnya ialah Y sama dengan 15,086166 min 1,0152403 X1 min 0,410927 X2. Ini merupakan contoh gambar yang telah dijelaskan pada langkah yang sebelumnya. Kemudian masuk subbab yang berikutnya itu koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi ataupun regression of sum squares RSS yang terdapat varian total ataupun total sum of squares TSS. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. R2 sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi ataupun RSS regression of sum squares dibagikan dengan varian total atau total sum of squares TSS. R2 sama dengan sigma dikalikan dengan Y min Y bar yang dikuadratkan dibagikan dengan sigma Y min Y bar yang dikuadratkan sama dengan ESS bagi dengan TSS. Kemudian R kuadrat sama dengan N buka kurung A dikalikan dengan sigma Y plus B1 dikalikan dengan sigma YX1 plus B2 dikalikan dengan sigma YX2 tutup kurung dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan, kemudian hasil penjumlahan dibagikan dengan N yang dikalikan dengan sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian rumus koefisien korelasi sederhana dapat kita lihat pada slide ini, yang mana mulai dari R YX1, kemudian R YX2, kemudian yang ketiga yaitu RX1 X2 ataupun gabungan dari yang dua yang sebelumnya. Kemudian jika sebelumnya merupakan rumus koefisien korelasi sederhana, kemudian yang ini merupakan contoh rumus, bukan contoh, maksudnya merupakan rumus koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana, yang mana rumusnya dapat kita lihat pada slide yang ini. Kemudian lanjut ke subbab yang berikutnya ialah kesalahan baku dalam regresi berganda. Adapun rumus kesalahan baku ialah SY dikalikan dengan SY X1 X2 sama dengan akar dari sigma yang dikalikan dengan Y dikurangi dengan Y yang dikuadratkan, kemudian dibagikan dengan N min K plus 1. Y X1 X2 merupakan kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y bar merupakan nilai dugaan dari Y, di mana X1 dan X2 diketahui, Y merupakan nilai pengamatan dari Y, N jumlah sampel atau data, dan K adalah jumlah variabel bebas. Adapun contoh kesalahan baku pendugaan dari persamaan yang sebelumnya telah kita temukan ialah Y sama dengan 15,086 min 1,015 X1 min 0,41 X2. Setelah memasukkan angka-angka ke dalam rumus, didapatkan nilai sebesar 0,72.
Adapun rumus lain kesalahan baku dari yang sebelumnya ialah sigma y kuadrat min A sigma y min B1 sigma X1 Y min B2 sigma X2 Y per N min 3 yang diakarkan dan mendapatkan hasil yang sama pada rumus yang sebelumnya yaitu sebesar 0,72. Kemudian rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan ialah Y plus minus T dalam kurung S Y X1 X2. Kemudian analisis regresi kurvasi linear dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku dapat kita lihat pada slide ataupun gambar yang ada di slide ini. Kemudian sebab yang selanjutnya ialah pengujian hipotesis pada regresi berganda. Adapun yang pertama yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh yaitu Y sama dengan 15,086 min 1,015x1 min 0,41x2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Kemudian langkah yang kedua ialah menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F, perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom. Derajat bebas penyebut pada baris dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1, dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K-1 sama dengan 3, min 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N min K sama dengan 10, min 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%, nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. 4,74 yang dapat kita lihat pada kolom yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus ialah F sama dengan R kuadrat per yang dibagi dengan K-1, kemudian dibagikan dengan 1 min R kuadrat yang dibagikan dengan N min 3. Dari soal diketahui bahwa R ialah 0,933, kemudian N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah dihasilkan sejumlah 48,73881. Kemudian menentukan daerah keputusan, ini merupakan daerah yang terima H0, kemudian daerah yang menerima H1. F hitung sebesar 48,74, F tabel ialah 4,74. Kemudian yang kelima yaitu memutuskan hipotesis nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menyerahkan variabel terikat atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Kemudian penggunaan Microsoft Excel untuk uji signifikasi serentak ataupun uji F. Kemudian sebab yang selanjutnya ialah asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dan X harus linear, bagaimana kalau tidak linear? Nah, untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun, untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear yang biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat haruslah variabel bebas, continue, variabel yang bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi Y min Y bar harus sama untuk semua nilai Y.
Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y, yang mana Y min Y bar sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas, yaitu nilai residu Y min Y bar yang sama untuk semua nilai Y menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0. Kemudian yang keempat yaitu pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Kemudian pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Pelanggaran asumsi multikolinier antara variabel bebas ada korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali multikolinieritas. Yang pertama yaitu variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau GF nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata ataupun UJT-nya tidak nyata. Kemudian yang kedua yaitu nilai koefisien determinasi R2 sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata atau UJT tidak nyata. Kemudian yang ketiga yaitu nilai koefisien korelasi parsial, yaitu RYX1, X2, RYX2, X1, dan RX1, X1, Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Yang keempat yaitu nilai VIF atau Variance Inflation Factor lebih besar dari 10, berarti telah terjadi multikoliniaritas yang serius dalam model regresi. Kemudian heteroskedastisitas varian atau residu tidak konstan. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai variance Y min Y bar antara nilai Y tidaklah sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? Yang pertama yaitu metode grafik. Menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis, seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua yaitu uji korelasi rank eksperimen digunakan untuk menguji heteroskedastisitas apabila nilai korelasi rank eksperimen lebih besar dari nilai T tabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada autokorelasi ataupun antara data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi. Yang pertama yaitu kelembaman, yang mana kelembaban ini biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Kemudian masuk ke sebab yang terakhir yaitu regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Adapun contoh kasusnya dapat kita lihat dari tabel data yang ini. Kemudian eh, berdasarkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, pada slide yang sebelumnya tadi telah dijelaskan, maka dihasilkan nilai yang dicari menggunakan Microsoft Excel atau SPSS pada tabel ini. Sehingga dihasilkan persamaan Y sama dengan min 2,928 plus 0,0171 plus 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return of asset diperbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%. Dalam hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%. Dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskannya relatif besar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 16 ini. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dari saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.